Bukan berarti kaya tidak dikenan Tuhan. Tetapi kekayaan tidak boleh jadi satu-satunya ukuran berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Mazmur 73, kita akan baca agak panjang. Mazmur 73, kita hanya akan baca 1-15, kemudian saya akan jelaskan. Sama-sama, 3, 2, 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kencokakan dan berpakaian kekerasan. 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ayat 15 terakhir. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Saya tidak teruskan ayat ini masih sampai ayat 28. Tapi isi dari Mazmur 73 ayat 1-8 ini ditulis oleh Asaf. Siapakah Asaf? Asaf adalah pemimpin musik Imam Lewi di Bait Allah di masa pemerintahan Raja Daud. Nah, Asaf mencurahkan isi hatinya dengan sangat jujur ya. Apa adanya gitu loh. Betapa dia cemburu melihat kemakmuran orang-orang fasik. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak berbakti kepada Allah, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan satu pertanyaan, sama seperti kita. Kenapa orang fasik makmur dan semakin kaya? Sementara orang yang saleh, miskin dan menderita. Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Yang jahat malah lebih diberkati. Secara materi, sehat-sehat, tidak mengalami kesusahan dan derita. Sementara orang yang saleh dan takut Tuhan banyak yang menderita dan susah. Sepertinya Asaf itu mengalami depresi rohani ya. Dia mulai meragukan kedaulatan dan keadilan Tuhan. Ini catatan penting. Kadang-kadang dalam penderitaan itu orang percaya bisa tergoda untuk meragukan kesetiaan dan keadilan Allah. Asaf itu ngalami depresi rohani yang membuat dia tuh tawar hati dan mulai cemburu gitu. Ngelihat kok orang fasik makmur dan kaya, gemuk-gemuk, sehat-sehat, padahal mereka menghujat Allah. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya kudus, takut akan Allah, malah mungkin menderita dan sengsara nih. Makanya dia bisa ngomong gitu ya, mungkin Asaf nih susah hidupnya. Nah, saya ingin tanya, pernah gak Anda juga bertanya seperti ini? Bukankah ada di antara kita yang juga pasti bertanya-tanya, katanya Tuhan ada, tapi kok yang jahat tetap kaya, yang nipu tetap maju, yang curang malah gak pernah kurang, yang jujur malah gak mujur, yang jahat malah sehat, tambah kaya, gak pernah susah. Ada pengalaman ini? Ada. Kenapa kita bisa ngomong gitu? Karena manusia selalu memakai kekayaan sebagai sebuah standar, ukuran, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga kita kecewa dan kita marah ketika kita melihat orang jahat lebih kaya, orang fasik lebih mulia. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids
dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.